Saya akan memberikan suatu video untuk menjawab argumentasi dalam tanda petik brilliant, sangat pintar dalam tanda petik artinya ya, dari Mangapul Sagala dalam debat kemarin ini, dari Senin kemarin, yaitu tidak ada kata hanya. Nanti saudara akan melihat, kalau saudara sudah ikut debatnya mestinya tahu apa yang saya maksudkan ya. Nah saudara, bagi yang tidak ikut debatnya, maka saya jelaskan singkat ya. Dalam acara debat dengan Mangapul Sagala, saya memberikan argumentasi untuk limited atonement banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu yang ke-8 ini yang dipersoalkan sebetulnya. 1-7 dia tidak jawab sama sekali. 8 ini dia jawab dengan yaitu tidak ada kata hanya nanti ya. Jadi saya tunjukkan apa argumentasi ke-8 ini. Argumentasi ke-8 ini memberikan ayat-ayat tertentu dari Alkitab yang menunjukkan bahwa penebusan Kristus dilakukan hanya untuk orang-orang tertentu saja dan bukan untuk seluruh dunia tanpa kecuali, bukan untuk semua orang secara mutlak, tidak. Nah saya berikan banyak contoh saudara ya. Ayatnya A, B, C terus sampai M, berarti 13 teks sebetulnya. Saya baca cepat-cepat saja karena ini sudah pernah saya jelaskan di dalam debat itu. Dalam Matius 1:21 dikatakan dia Yesus, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bukan semua orang, tapi umatnya. Lalu poin B, Matius 20:28, anak manusia datang dan terusnya lalu untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tidak dikatakan semua orang tapi banyak orang. Lalu poin C, Yohanes 10 ayat 11-15, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah lalu bawahnya lagi, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bukan untuk domba dan kambing ya, tapi domba-dombaku. Serigala tidak, babi tidak, dan sebagainya, tapi domba-dombaku. Jadi Yesus memberikan nyawa untuk orang-orang pilihan. Domba-domba ini gambaran orang pilihan atau orang percaya. Tapi Yesus berkata pada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, bahwa mereka bukanlah domba-dombanya. Ya, Yohanes 26, kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi jelas Yesus tidak mati atau memberikan nyawanya untuk mereka betulnya. Karena di atas dikatakan untuk domba-dombanya, dan mereka ini bukan domba-dombanya. Nah sekarang poin D. Yohanes 11 ayat 51-52. Ini Kayafas bernubuat ya, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Anak-anak Allah ini non-Yahudi saudara, tercerai-berai. Mereka belum Kristen. Kenapa disebut anak-anak Allah? Karena mereka adalah orang-orang pilihan. Jadi untuk bangsa itu pun pasti bangsa itu yang pilihan. Tambahi orang-orang non-Yahudi yang termasuk orang-orang pilihan. Jadi dia tidak mati untuk orang yang non-pilihan, orang-orang pilihan saja. Karena poin E, Yohanes 15 ayat 13-15, ini Yesus dikatakan seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu dan sebagainya. Aku menyebut kamu sahabat. Nah kalau tidak salah si Stephen Liao di dalam videonya itu mengatakan, loh kita semua sahabat-sahabat itu dulu juga musuh kan. Memang saudara, semua orang dari awalnya itu lahir yang musuh. Tapi yang sudah percaya ini kan orang pilihan, lalu menjadi sahabat. Nah Yesus berkata dia memberikan nyawanya itu untuk sahabat. Jadi maksudnya orang-orang pilihannya yang sudah percaya maupun yang akan percaya pasti sahabat ini. Jadi dia tidak mati untuk semua, musuh terus sampai mati seperti Yudas dan macam-macam orang yang lain. Tentu saja Yesus tidak mati untuk itu. Dia mati untuk sahabat. Dulu musuh kalau menjadi sahabat dia mati untuk orang itu pasti. Kalau tidak bisa percaya orang itu. Tapi kalau orang itu musuh terus sampai mati, ya tentu Yesus tidak mati untuk dia. Sekarang poin F saudara, Kisah Rasul 20-28. Jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah
Kata anak itu tidak ada mestinya. Darahnya sendiri. Jadi jemaat ini gereja sebetulnya, ya, gereja Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Jadi saudara, Allah, tapi ya, di sini ada kata darah, menunjukkan nih Yesus ini Allah ya. Jadi kalau terjemahan King James, perhatikan, the church of God which he had purchased with his own blood. Gereja Allah yang telah dibelinya dengan darahnya sendiri. Jadi yang dibeli itu siapa? Apakah seluruh dunia? Tidak. Gereja. The church of God. Kumpulan orang-orang percaya. Orang-orang pilihan. Itu yang dibeli. Bukan semua. Sekarang poin G. Efesus 5 ayat 23. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah tubuh itu perhatikan ya. Bagian awalnya suami adalah kepala istri. Sama Kristus adalah kepala jemaat. Jadi Kristus itu kepalanya, jemaat itu tubuhnya sebetulnya. Jadi dialah yang menyelamatkan jemaat. Ini dalam King James, he is the savior of the body. Dan ia adalah juru selamat dari tubuh. Yang bukan tubuh, ya tentu saja tidak. Lalu saudara, poin H ya. Efesus 5, 25-27. Hai suami, kasih istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat atau gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini jemaat ini, gereja ini. Lalu ayat 27-nya, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat atau gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang dan sebagainya. Jadi dia menyerahkan dirinya bagi gereja. Bukan yang non gereja, bukan orang non pilihan. Lalu poin I, Yesaya 53 ayat 8, 11 dan 12. Karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Bukan seadanya orang, tapi umatku. Lalu ayat 11-nya akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Banyak orang, bukan semua. Lalu di sini ayat 12 terakhir juga, ia menanggung dosa banyak orang. Bukan semua. Umatku banyak orang, banyak orang. Lalu poin J, Wahyu 5, 9 dan 10. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Dan mereka itu dari mana? Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi dari tiap-tiap suku, bahasa dan bangsa diambil orang-orang tertentu. Itu jelas orang-orang pilihan. Itu untuk mereka engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli. Hanya mereka dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Bukan semua orang. Ya. Sekarang poin K. Galatia 1 ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Paulus ngomong pada jemaat Galatia. Kita berarti ya Paulus sebagai orang percaya dan jemaat Galatia orang percaya juga untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapak kita. Bagaimana bisa Bapak kita kalau kita itu bukan orang percaya? Ya. Sekarang poin L Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita laki-laki ya dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada terus dan sebagainya. Terus bagian akhir, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi saudara, jelas kita ini orang beriman, karena oleh iman kita ini menerima roh. Jadi kita dan bagai jelas orang-orang percaya, bukan mencakup seluruh dunia. Lalu poin M terakhir, Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah saudara, jadi ada banyak istilah ya. Ada umat, ada domba, ada anak Allah, jemaat, atau gereja, orang pilihan, sahabat, macam-macam. Semua istilah-istilah yang digunakan oleh beberapa ayat di atas untuk menunjuk kepada orang-orang bagi siapa Kristus telah mati. Tentang hal itu, perhatikan komentar di bawah ini dari Arthur W. Pink ya. Yang mengatakan demikian. Seseorang bisa dengan benar bertanya, mengapa ada diskriminasi istilah-istilah seperti itu? Jika Kristus mati untuk semua orang tanpa pandang bulu.
Seandainya unlimited atonement atau universal atonement itu yang benar, mengapa saudara 13 ayat memberikan diskriminasi istilah? Dan Kristus dikatakan mati untuk, yaitulah, tubuhlah, sahabatlah, umat, domba, anak Allah, gereja. Jadi jelas bahwa argumentasi sebenarnya kuat. Tapi saudara, lalu mengapa Sagala menjawab dalam debat itu? Saya punya 8 argumentasi, kan yang argumentasi ke-8 ya. 1 sampai 7 itu setahu saya tidak dijawab sama sekali. 8 ini yang dia jawab. Tapi itu pun menurut saya dijawab secara konyol. Dijawab bagaimana saudara? Dia mengatakan 2 poin. Pertama, memang Alkitab mengatakan bahwa Yesus mati untuk domba, gereja, sahabat, maksudnya orang-orang pilihan. Memang sudah, saya nggak mempersoalkan, saya setuju. Itu pertama, sudah tidak usah dipersoalkan. Memang Yesus mati untuk orang pilihan, iya, saya percaya. Tapi poin 2-nya nih yang lucunya. Tapi Alkitab tidak mengatakan bahwa Yesus hanya mati untuk mereka dan tidak untuk yang lain. Coba kalau kata hanya ini saudara masukkan ke dalam ayat-ayat tadi itu, coba sendiri saudara. Kacau balau tidak karu-karuan. Mana bisa dikasih kata hanya itu. Tapi menyebut diskriminasi istilah seperti itu, implisit saja itu sudah termasuk kata hanya. Nah, waktu saya mendengar jawaban menghapus segala itu saudara, saya ingat bahwa baru beberapa hari yang lalu, beberapa hari sebelumnya ya, sebelum debat itu, saya menonton video YouTube dari Stephen Young. Dia mengajar, kelihatannya mengajar sekolah teologianya dia melalui Zoom dan dimasukkan ke YouTube, di mana dia membahas limited atonement dan terhadap argumentasi yang banyak tadi 1 sampai M itu ya, dia memberikan argumentasi yang persis seperti yang diberikan oleh menghapus segala. Nah, saya akan memberikan 2 cuplikan video pendek. Yang pertama dari menghapus segala dari debat kemarin ya. Saya ambil itu kira-kira cuma 1,5 menit, sudah cukup melihat itu. Lalu dari Stephen Young saya juga akan cuplik 1 video pendek, potongan gitu ya. Kira-kira sepanjang 5 menit. Ya, dari ini link YouTube-nya saya berikan di sini ya. Nah, kita akan nonton sebentar. Mungkin hanya sekitar 6 atau 7 menit. Lalu saya akan kembali dalam pembahasan. Mari kita nonton. Nah, yang kelima, limited atau unlimited. Ini yang mau kita bahas setelah 4 penegasan. Kristus mati untuk orang pilihan, itu jelas. Ya, banyak sekali ayat-ayatnya. Karena itu tidak perlu ditambahkan. Nah, bagi saya, sebenarnya ketika Pak Budi Asali dari tadi membahas ini, bagi saya nggak ada masalah. Banyak sekali ayat ini. Tapi masalahnya adalah yang nomor 2. Please think seriously. Ya, bagi semua penganut L, pertanyaan ini tolong dipikirkan. 2 pertanyaan ini. Apakah ada pernyataan Kristus hanya untuk orang percaya sekaligus bukan untuk semua orang? Kelihatannya ada ayat-ayat yang dikatakan tadi sama Pak Budi bahwa bukan untuk semua aku berdoa. Tetapi ada banyak ayat-ayat juga nanti mengatakan bahwa Yesus berdoa untuk semua orang. Paulus berkata berdoa untuk semua orang. Banyak Alkitab. Ya, nanti akan kita lihat. Jadi ini B. Ya. Kelompok tertentu. Ya, kelompok tertentu. Dan kadang-kadang ini yang dipakai oleh Calvinis. Ya. Tapi kita akan lihat kenapa argumen Calvinis dengan ayat-ayat ini justru sangat-sangat salah, ya, sangat kacau. Coba kita lihat beberapa di antaranya. Kita lihat misalnya Matius 1 ayat 21.
Dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki. Ini tentang bicara sama Maria. Ia di sini ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus dikatakan akan menyelamatkan umatnya. Nah di sini Calvinis sering memakai ayat ini untuk berkata, menyelamatkan umatnya. Jadi Yesus menebus umatnya dan berarti limited atonement. Yang ditebus oleh Yesus adalah umatnya di sini. Oke, Matius 20 ayat 28 contohnya. Jadi di sini sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kadang-kadang Calvinis berargumen bahwa banyak orang berarti bukan semua katanya. Ya, jadi cuma banyak doang. Ya, banyak. Jadi bukan semua katanya. Oke, banyak orang. Ups. Salah. Oke, Matius 26 ayat 28. Kita lihat. Matius 26 ayat 28. Nah, sekali lagi ada kata banyak di sini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sekali lagi ini kadang-kadang dipakai Calvinis. Banyak orang bukan semua orang. Ya, banyak orang bukan semua orang. Yohanes 10 ayat 15. Oke, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ini mirip yang tadi Matius 1 ayat 21 ya. Bahwa Yesus menyelamatkan umatnya. Sini Yesus memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Nah, dari sini Calvinis berkata berarti limited ya. Berarti hanya mati untuk domba-dombanya saja gitu. Tapi ada satu hal mengenai argumen Calvinis yang merupakan suatu trik sulap saya bilang. Trik sulap. Anda pernah melihat orang main sulap ya? Ya. Kalau orang main sulap itu kelihatan canggih sekali ya. Tetapi yang menjadi kehebatan dari trik sulap ini adalah dia berhasil untuk melakukan sesuatu tanpa Anda perhatikan gitu. Jadi misalnya ada barang di tangan kanan dia, lalu kemudian simsalabim bagaimana toto barangnya hilang ya. Padahal kelihatannya sangat hebat sekali. Padahal secara diam-diam tanpa Anda ketahui dia itu sebenarnya udah pindahin barangnya kemana gitu. Jadi itulah kehebatan trik sulap. Jadi saya mengatakan bahwa ini juga trik sulap ya. Kenapa ini trik sulap? Karena Calvinis melompat dari apa yang teks katakan. Misalnya, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Benar nggak ini katanya? Ya benar lah, kayaknya namanya Alkitab ngomong begitu ya benar. Makanya limit itu atonement katanya. Yesus hanya mati untuk domba-dombanya. Nah, di situ adalah trik sulap saya katakan. Trik sulap karena dari kata-kata bahwa aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku, mereka menyelundupkan, memasukkan konsep hanya di situ. Hanya, ya. Jadi aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku, makanya Yesus hanya. Jadi kata hanya itu diselundupkan di situ. Seperti suatu trik sulap gitu kan. Kata hanya itu diselundupkan masuk. Bahwa seolah-olah kalau dikatakan Yesus memberikan nyawa bagi domba-dombanya, maka Yesus hanya mati untuk domba-domba. Padahal teks tidak berkata hanya loh. Teks tidak berkata hanya ya, atau saja gitu. Dan tadi juga yang di Matius 1:21 Yesus menyelamatkan umatnya, lalu mereka selundupkan kata saja atau hanya di situ. Jadi ini semacam trik-trik sulap sebenarnya. Nah, jadi setelah nonton 2 potongan video itu, saudara bisa melihat sendiri bahwa argumentasi Stephen Leo persis seperti itu. Dan itu sebabnya dalam debat itu saya tuduh Mangapul Sagala meniru Stephen Leo. Tapi itu dibantah oleh Mangapul Sagala. Nah lalu belakangan saya mendapatkan info dari Albert Lumampuk bahwa argumentasi itu berasal dari buku yang dibangga-banggakan oleh Mangapul Sagala. Saudara Albert punya buku itu tapi terjemahannya.
Lalu dia fotokan dan memang ada ya. Buku tulisan dari Millard J. Erickson. Dan saya ternyata punya e-booknya. Dan saya cari bagian itu dan ternyata memang ada. Ingat ya, punya saya ini e-book ya, bukan buku fisik ya. Kalau punyanya Menghapus Segala itu buku fisik bahasa Inggris. Kalau punyanya Albert, terjemahannya buku fisik, tapi terjemahan ke bahasa Indonesia sudah ya. Nah, punya saya ini bukan fisik, elektronik. Saya akan tunjukkan ya supaya dari awal tidak dianggap saya ngarang saja ya. Erickson Millard ya. Ini bukunya Christian Theology. Saya lihat tadi halaman berapa tadi. Ini kutipan dari buku itu ya. Nanti saya bacakan, tapi saya akan tunjukkan bahwa memang ini saya ambil dari sana ya. Halaman 849, 850, 849. Bukunya memang tebal. 791, 833. 14-an. 849, 42, 43, 44, 45, 6, 7, 9 ya. Nah ini ya, ini yang saya ambil ini dari sini ya. Ini yang saya ambil. Nah, jadi ini ada kata it was only for them that he died. Conversely, the statements about Jesus loving and dying for his church. Nah ini persis yang saya ambil. Saya tunjukkan, saya tidak asal ngawur saja, cuplik dari omongannya orang lain atau bagaimana. Dan ini kata-katanya sudah saya berikan di sini ya. Dan saya berikan terjemahannya dan saya bacakan terjemahannya saja ya. Ini kata-kata dia dan memang dalam buku itu dia membahas ayat-ayat seperti yang saya berikan dari poin A sampai M itu. Mungkin tidak semua tetapi ya ayat-ayat seperti itulah yang dipakai oleh orang yang percaya limited atonement untuk membuktikan Kristus mati hanya untuk orang pilihan. Ya. Nah ini kata-kata dia. Sebaliknya atau di sisi lain, pernyataan-pernyataan tentang Yesus mengasihi dan mati untuk gerejanya atau domba-dombanya, ya, mati untuk gerejanya, untuk domba-dombanya, untuk tubuh, untuk anak-anak dan macam-macam hal itu ya, tidak perlu dimengerti sebagai membatasi kasih khususnya dan kematiannya yang menyelamatkan atau menebus secara ketat. Tidak boleh membatasi secara ketat kepada mereka. Ya, di sini juga konteks adalah penting. Kapanpun Yesus sedang berbicara tentang domba-dombanya dan hubungannya dengan mereka, harus diharapkan bahwa ia hanya akan menghubungkan kematiannya secara khusus dengan keselamatan mereka. Ia tidak akan memberi komentar tentang hubungannya dengan mereka yang bukan domba-dombanya. Nah lucu sudah kalau seperti ini ya. Nah kalau memang limited atonement benar dan dia mengatakan dia mati hanya untuk dombanya, tetap sama dia disuruh hanya menghubungkan seperti itu, dia tidak memberikan komentar tentang kambing. Lucu sebetulnya ini omongannya tidak masuk akal bagi saya. Serupa dengan itu pada waktu ia sedang mendiskusikan gereja dan Tuhannya, harus diharapkan bahwa ia akan berbicara tentang kasihnya untuk gereja, bukan tentang kasihnya untuk dunia luar. Jadi bukan mereka bukan merupakan, saya salah tulis benar ya. Jadi bukan merupakan konsekuensi dari suatu pernyataan bahwa Kristus mati untuk gerejanya, untuk domba-dombanya, bahwa ia tidak mati untuk siapapun yang lain. Kecuali tentu saja teksnya secara khusus menyatakan bahwa adalah hanya untuk mereka yang mati. Kalau teksnya menyatakan hanya untuk mereka yang mati, maka boleh dikatakan. Tapi kalau hanya model seperti itu, tidak ada kata hanya,
maka kata dia bukan merupakan konsekuensi dari suatu pernyataan bahwa Kristus mati untuk gerejanya, untuk domba-dombanya, bahwa ia tidak mati untuk siapapun yang lain. Jadi tidak peduli ayat-ayat A sampai M itu banyak, tidak peduli. Kan tidak ada kata hanya. Maka jangan berkata Kristus mati hanya untuk orang-orang pilihan. Hanya boleh diartikan seperti itu kalau ada kata hanya untuk mereka. Dia mati. Nah saudara, bagaimana Mengapul Sagala membangga-banggakan buku yang menafsir seperti ini? Saya betul-betul tidak mengerti. Bagi saya, cara menafsir seperti ini cara menafsir yang liar. Suatu pemaksaan penafsiran, suatu eisegesis. Dia nuduh bolak-balik, saya eisegesis, Arsis Pro eisegesis, orang-orang yang Calvinis eisegesis. Menurut saya buku yang dia bangga-banggakan ini yang eisegesis, ini pemaksaan penafsiran. Sebetulnya Alkitab itu jadi standar, saudara ya. Sama seperti kalau gini ya. Orang kalau manah, maka ada lingkaran-lingkaran itu ya. Terus dia manah. Nah kalau tidak tepat pada tengah-tengahnya, meleset, maka ya dia salah. Standarnya itu lingkaran-lingkaran itu. Nah saya pernah mendengar suatu cerita. Ada seorang pemanah yang hebat. Nah suatu hari dia tuh jalan-jalan ke suatu desa. Dan dia melihat di mana-mana di desa itu ada pohon-pohon besar yang ada lingkaran-lingkaran untuk sasaran panah. Dan semua panahnya menancap di persis tengah-tengah dari semua lingkaran itu. Banyak pohon, semua tidak ada yang meleset sedikit pun menancap di titik tengah persis. Dia heran. Dia pikir-pikir, aku ini pemanah ulung. Tapi aku sudah lakukan ini. Tidak mungkin, tidak bakal bisa. Jadi dia kepingin belajar sama pemanah itu, bagaimana kok bisa manah seperti itu. Dia tanya-tanya kepada orang-orang desa itu, siapa yang manah ini? Nah akhirnya ditunjukkan orangnya, dan dia datangi ke rumah orang itu, dan aja ngomong-ngomong, dan tanya dia, bagaimana kamu bisa manah? Semua kok bisa tepat seperti itu, tepat sasaran, bagaimana? Aku ini pemanah ulung, tapi aku tidak bisa lakukan seperti yang kamu lakukan. Orang desa itu jawab, gampang. Aku manah dulu pohonnya, baru lingkaran-lingkarannya aku gambar. Jadi sebetulnya saudara, kalau itu diaplikasikan dalam kehidupan ya, lingkaran-lingkaran itu firman Tuhan. Hidup kita atau kepercayaan kita atau ajaran kita itu panahnya. Yang jadi standar itu lingkarannya. Kalau tidak tepat di tengah, ya berarti hidupnya salah, atau ajarannya salah, atau kepercayaannya salah. Tapi barang orang itu, dia manah lebih dulu, baru gambar lingkarannya dicocok, ya terang aja, pasti tepat persis. Saya pikir saudara, itulah yang dilakukan oleh orang yang dibangga-banggakan bukunya oleh Mengapul Sagala ini. Dipaksakan ayatnya. Dia bukan mengartikan ayatnya buat eksegesis, lalu menyesuaikan ajaran dia dengan itu, dilihat cocok atau tidak. Tidak ada. Dia pegang dulu unlimited atonement. Ayatnya dipaksakan, dicocokkan dengan ajaran atau kepercayaan yang dia punyai. Dan persis sekali orang itu melakukan apa? Menurut saya Mengapul Sagala melakukan hal yang persis sama. Dia kan bilang dalam debat itu, tidak peduli Pak Budi berikan 1000 ayat, 1 juta ayat, saya tidak bakal percaya. Nah, kalau sudah memikirkan punya aku pasti benar, seakan-akan dia itu infallible ya, tidak bisa salah. Ya sudah, memang tidak ada gunanya. Tidak mau percaya terserah dia. Tapi saya tetap memberikan jawaban-jawaban untuk para pendengar yang lain yang masih bisa punya hati yang terbuka. Kalau sudah ada yang percaya limited atonement, ini untuk menguatkan mereka dan untuk menolong mereka dalam berdebat menghadapi orang-orang seperti ini. Bagi yang belum percaya atau masih bergumul, ini
mungkin bisa menghancurkan satu argumentasi dari mereka, sehingga memungkinkan ditarik untuk percaya limited atonement. Saya tidak habis pikir bagaimana MYM berkata, ada apa debat tentang limited atonement? Toh mau percaya unlimited atau limited, toh ya tidak sesat. Konyol sekali saudara ngomong seperti itu ya. Bagi saya ini doktrin yang cukup penting. Dan kalau salah dalam doktrin ini, maka terjadi kontradiksi di dalam pengertian seseorang. Apalagi seperti Mangkapul Sagalam yang mengaku percaya 4 poin, tapi menolak 1 poin ini. Penting untuk percaya supaya bisa ada keharmonisan di dalam pengertian dia dan kepercayaan dia. Jadi kok bisa debat tentang ini? Tidak penting, yang penting debat dengan bidat-bidat. Justru bidat-bidat yang MYM katakan, kayak Joshua Tewu dan semua yang kayak gitu-gitu, yang ajarannya tuh begitu luar biasa konyolnya. Saya tidak mau bahas kok. Saya sudah pernah bahas punyanya Erastus, dan bagi saya sudah cukup. Tidak ada gunanya, karena ajaran itu begitu konyol. Kalau orang tetap mau percaya, ya sudah, anggap saja memang reprobate atau orang yang ditetapkan untuk binasa. Anggap saja orang yang membutakan matanya atau hatinya sendiri. Saya buat apa? Bagi saya, kalau milih, saya lebih penting debat seperti ini tentang predestinasi, tentang limited atonement dan sebagainya. Karena ini bagi orang-orang Kristen, ini memberikan suatu keharmonisan di dalam pemikiran, dalam pengertian, di dalam ajaran, di dalam kepercayaan, memberikan keharmonisan. 5 poin itu bersatu, saudara. 1 gugur, sebetulnya gugur semua. Megang 1, 2, atau 3, atau 4. Itu orang yang tidak konsisten. Orang yang sebetulnya logikanya kacau balau. Karena 5 itu sangat bersatu. Diterima 1 mestinya terima semua. Ditolak 1 mestinya tolak semua. Kalau mempercayai cuma 4, 3, 2, atau 1, itu bagi saya konyol. Jujur saudara, saya lanjutkan ya. Sebetulnya dalam debat itu, saya sudah memberikan bantahan. Tapi di sini saya akan memberikan jawaban yang lebih mendetail terhadap ya cara menjawab yang diberikan oleh Erikson, lalu Mangkapul Sagalam maupun Stephen Liao. Ya. Hal yang pertama, saudara, memang dalam hal-hal tertentu ada atau tidaknya kata hanya itu bisa digunakan sebagai argumentasi. Tapi ini boleh digunakan sebagai argumentasi kalau itu ternyata tujuannya mengharmoniskan bagian Alkitab yang kelihatannya bertentangan. Contoh ini diberikan oleh Stephen Liao sendiri. Video itu tidak ada potongannya karena saya potong pendek saja. Tapi kalau saudara lihat seluruh videonya nanti ada. Nah, Stephen Liao yang mengatakan ini. Dan dalam hal ini saja ya, saya setuju dengan dia. Dia mengatakan, memberikan contoh ini. Matius 8 ayat 28 dan Markus 5 ayat 2 itu cerita yang paralel. Tentang orang yang kerasukan setan di Gadara atau Gerasa itu yang lalu disembuhkan oleh Yesus. Nah, tapi Matius 8 ayat 28. Coba lihat ya, setibanya di seberang yaitu di daerah orang Gadara datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka bentuk jamak sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Jadi Matius 8:28 mengatakan 2 orang kerasukan setan. Mereka, jamak. Tapi Markus 5 ayat 2. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Kalau saudara baca seluruh konteksnya, saudara akan melihat 2 cerita ini memang paralel. Sama. Lalu mengapa Matius mengatakan 2 orang sedangkan Markus mengatakan seorang? Apakah ini kontradiksi? Tidak. Karena Markus tidak mengatakan bahwa hanya ada seorang. Markus itu juga melihat 2 orang, tahu dia kalau 2 orang. Tapi mungkin dari 2 orang itu yang satu parah sekali, yang satu tidak terlalu parah, sehingga dia menyoroti yang satu yang parah. Sehingga dia mengatakan seorang. Tapi dia tidak mengatakan hanya seorang. Seandainya dia mengatakan hanya seorang, maka 2 ayat ini kontradiksi. Betul-betul kontradiksi.
Tapi dia mengatakan seorang, memang ada seorang. Ada lagi orang lain dia tidak mau ceritakan. Itu urusannya dia, itu haknya dia. Jadi dalam hal mengharmoniskan Alkitab, maka bisa ada atau tidak katahannya, itu dipersoalkan. Secara sama saudara, dalam Matius 20-30 dikatakan 2 orang buta. Tapi Markus 10:46 dikatakan seorang buta. Dan kalau laki-laki saudara lihat 2 teks ini, ceritanya saudara baca, jelas bahwa 2 cerita ini paralel, sama. Ya, perhatikan Matius 20-30, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Nah, 2 orang buta. Mereka berseru. Lalu Markus 10:46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Saudara, Alkitab ini saling melengkapi, saudara. Di sini disebutkan pengemis. Yang tadi tidak dikatakan kalau pengemis. Tapi tadi juga tidak mengatakan kalau itu bukan pengemis. Tidak ada kontradiksi. Markus memberikan detail yang lebih banyak. Bahkan disebutkan bernama Bartimeus anak Timeus. Duduk di pinggir jalan. Jadi poin saya, yang di atas mengatakan 2 orang buta, yang di bawah seorang yang buta. Nah, ini juga untuk mengharmoniskan Alkitab, maka ada atau tidaknya kata hanya, itu bisa dipersoalkan. Markus mengatakan cuma ada seorang pengemis yang buta. Seandainya dia mengatakan hanya ada seorang pengemis yang buta, maka kontradiksinya tidak terhindarkan. Tapi tidak ada kata hanya itu. Nah, Stephen Liao lalu mengatakan bahwa para Calvinis bisa secara pandai atau bijaksana mengatakan bahwa Markus tidak mengatakan hanya seorang. Tapi dia lanjutkan pada waktu membahas ayat-ayat tentang limited atonement yang menunjukkan bahwa Kristus mati untuk gerejanya, sahabatnya, umatnya, dan sebagainya, ayat A sampai M yang saya tadi tunjukkan itu ya. Dia berkata bahwa para Calvinis ini melakukan trik sulap dan ngomongnya itu dengan nada yang mengejek begitu ya. Nah, trik sulap apa? Dengan menambahkan kata hanya yang sebetulnya tidak ada itu. Jadi Yesus mati untuk tubuh, Yesus mati untuk anak, Yesus mati untuk sahabat, Yesus mati untuk domba. Tidak ada kata hanya. Tapi para Calvinis lakukan trik sulap. Kata hanya itu ditambahkan sehingga lalu muncul doktrin limited atonement. Kristus mati dengan rancangan hanya menebus orang-orang pilihan. Nah, saya ingin jawab Stephen Liao-nya juga ya. Jadi di sini saya bukan hanya membahas menghapus segala, tetapi sekaligus Stephen Liao karena argumentasi dia sama dengan menghapus segala dalam hal ini. Nah, rupanya pada waktu Stephen Liao itu berkata tentang trik sulap dan sebagainya, rupanya dia lupa. Tapi saya ingat bahwa dia dalam kurung dan garis miring atau Suwanto Liao juga menggunakan trik sulap yang sama pada waktu mereka menafsirkan ayat ini. Matius 25 ayat 41. Saya ingatnya dalam seminar Suwanto Liao yang diadakan di Surabaya. Saya hadir langsung fisik ya. Dan saya mendengar langsung. Tapi saya ingatnya Stephen Liao juga pernah mengatakan di tempat yang lain dan menafsirkan secara sama ayat ini. Matius 25 ayat 41 ini dalam perumpamaan Yesus memisahkan pada akhir zaman itu ya, yang domba belah kanan, yang kambing belah kiri. Lalu ayat 41 berkata apa? Dan ia akan berkata juga pada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Api yang kekal itu neraka ya. Telah sedia untuk siapa? Untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dari ayat ini, dia maupun Suwanto Liao mengatakan bahwa neraka itu sebetulnya bukan disediakan
atau dirancang untuk manusia. Ayatnya berkata untuk siapa? Untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi saudara, dia sebetulnya akan melakukan trik sulap yang sama yang dia tuduhkan kepada Calvinis. Karena ayat itu tidak mengatakan sedia hanya untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Seandainya dia benar bahwa neraka itu memang dirancang untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, iblis dan setan-setan gitu ya. Akhirnya dalam faktanya banyak sekali manusia yang masuk ke dalam neraka. Maka ini kan menjadi tafsiran yang lucu karena rancangan Allahnya berarti gagal. Dirancang untuk iblis dan setan-setan. Ternyata manusia banyak masuk sana. Kan gak cocok antara rencana Allah dengan pengendapannya. Dengan sejarah. Jadi gagal. Salah rencana Allah. Begitu. Lalu lihat ayat ini. Ya, kalau tadi pasal 25 ayat 1, sekarang ayat 34. Tadi berkata kepada kambing, sekarang pada domba. Ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, domba ya. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi siapa? Bagimu sejak dunia dijadikan. Sejak dunia dijadikannya jelas dari kekekalannya. Tapi poin saya, kerajaan jelas maksudnya surga ya. Ini disediakan bagi siapa? Bagimu. Dan itu dia katakan pada mereka yang di sebelah kanannya, berarti itu domba. Berarti itu orang-orang percaya pada akhir zaman. Dikatakan telah disediakan bagimu. Nah, kalau seperti ini mengapa dia tidak menafsirkan bahwa kerajaan itu hanya untuk manusia, orang percaya, dirancang hanya untuk manusia atau orang percaya, dan bukan juga untuk para malaikat-malaikat yang suci. Aneh kan? Tidak pernah dia tafsirkan seperti ini. Kenapa yang atas ditafsirkan seperti itu? Tapi yang ini kok tidak sama cara penafsirannya. Jadi saudara, kesimpulan saya pada poin ini ya. Mempersoalkan ada atau tidaknya kata hanya. Itu sah. Kalau itu mengharmoniskan Alkitab. Seperti dalam contoh tadi, satu orang buta, dua orang buta, satu orang kerasukan setan, dua orang kerasukan setan. Mengharmoniskan. Itu sah. Tetapi kalau ada atau tidaknya kata hanya itu dipermasalahkan dan lalu justru menabrakkan ayat dengan ayat, itu tidak sah. Dari mana saya punya rumus model seperti ini, saudara? Dari hermeneutik, saudara. Dan hermeneutik itu menggunakan akal sehat memang. Kan memang kita percaya seluruh Alkitab itu firman Allah kan. Tidak bisa ada yang salah. Kecuali kalau salah terjemahan atau salah penyalinan. Saya betul-betul salah. Alkitab asli apalagi tidak mungkin. Jadi pada waktu kita menafsir suatu ayat, tidak boleh ditafsir lalu bertabrakan dengan ayat yang lain. Jadi mau gunakan ada tidaknya kata hanya itu dipersoalkan, boleh asal ini mengharmoniskan ayat. Tapi kalau justru menabrakkan ayat, nggak bisa. Nah sekarang misalnya di sini dikatakan ini hanya ya untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah ya ini jadi bertentangan dengan ayat Alkitab, saudara. Karena rancangan Allah jadi gagal. Ayub 42 ayat 2 itu mengatakan tidak ada rencana Allah yang gagal. Semua terjadi. Tidak bisa tidak. Karena dia itu maha kuasa. Demikian juga kalau di sini misalnya. Terimalah kerajaan yang telah disediakan hanya bagimu. Bukan bagi malaikat-malaikat. Sejak dunia dijadikan. Jadi malaikat suci tinggal di mana? Mbok gak tahu.
Pokoknya kerajaan ini, surga ini, aku sediakan hanya bagimu. Nah ya ini kan tabrakan, tidak karu-karuan kalau malaikatnya taruh mana, saudara. Jadi pada waktu dipermasalahkan hanya atau tidak hanya itu ya, ada atau tidak, itu boleh, itu sah. Kalau itu mengharmoniskan ayat. Tapi tidak sah kalau itu justru menabrakkan ayat dengan ayat. Sekarang poin kedua. Menambahkan kata hanya itu sah. Kalau hanya ada dua golongan atau kelompok atau kemungkinan. Dan yang dibicarakan adalah golongan atau kelompok atau kemungkinan yang satu. Saya berikan contoh ya. Dan ini sudah saya jelaskan di dalam debat itu. Dari mana saya tahu, kok bisa ingat? Karena dulu pernah debat dengan orang-orang Katolik di Facebook. Dan mereka menuduh. Ini terjemahan LA ini. Banyak orang Protestan yang terjemahkan atau gimana. Ditambah hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Pada kata hanya itu tidak ada. Mari kita lihat ya. Dalam Bible Works ya. Galatia 2 ayat 16. Memang ya di sini ada kata hanya ya. Maka hukum Taurat tetapi hanya oleh iman dalam Kristus Yesus. Ini King James. But by the faith of Jesus Christ. Ada kata only atau alone gitu? Tidak ada. Faith alone, only, faith gitu? Tidak ada. Sama, RSV. But through faith in Jesus Christ. Kata alone atau only tidak ada. NIV have put our faith in Christ Jesus. Tidak ada kata alone atau only. NIV, but through faith in Christ Jesus. Semua saudara. Ya. AFC, but through faith in Jesus Christ. New King James, but by faith in Jesus Christ. Dan YLT, if not through the faith of Jesus Christ. Semua tidak ada kata only atau alone. Dari mana kalau begitu Alkitab bahasa Indonesia ini bisa ada kata hanya di sini? Dan orang Katolik lalu tuduh ini ditambahi. Ini salah. Tapi saudara, sekalipun sebetulnya memang kalau mau secara strict, tidak ada. Dalam bahasa Yunani tidak ada. Ya. Tapi penambahan ini bisa dipertanggungjawabkan. Saya bela, saya dukung. Ini hanya untuk menekankan saja. Karena apa saudara? Karena keselamatan itu memang cuma ada dua jenis. Atau dua kelompok ya keselamatan itu ya. Atau keselamatan melalui iman atau kasih karunia. Iman dan kasih karunia itu satu kelompok ya. Karena iman itu juga dianugerahkan. Atau keselamatan melalui perbuatan baik. Selamat karena iman atau karena kasih karunia itu satu pihak. Selamat melalui perbuatan baik itu pihak yang lain. Duh, kan bisa digabungkan iman dan perbuatan. Tidak bisa saudara. Perhatikan ayat ini ya. Jadi penggabungan keduanya ditentang oleh ayat ini. Roma 11 ayat 5 dan 6. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa. Menurut pilihan kasih karunia. Perhatikan ya. Kasih karunia. Tapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia. Maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jelas ya kalau perbuatan ikut campur. Loh ya bukan kasih karunia. Kasih karunia itu kita tidak layak kita dikasih gitu loh. Lah kalau ada perbuatan baik lah. Itu kita layak kan ada kelayakannya. Jadi kan ada cuma dua kelompok. Dua jenis keselamatan. Melalui iman atau kasih karunia. Satu. Kedua melalui perbuatan. Jadi saudara karena cuma dua dan yang dibicarakan di sini ini adalah keselamatan karena iman. Dan iman campur perbuatan itu tidak bisa. Maka ditambahi kata hanya oleh karena iman dan Kristus Yesus
Itu tidak masalah. Memang itu penambahan. Tapi penambahan itu secara sah seperti rumus yang tadi saya berikan. Jadi itu hanya memberikan suatu penekanan. Dan penekanannya benar. Karena apa benar? Karena itu sesuai dengan banyak sekali ayat-ayat Alkitab. Seperti Efesus 2 ayat 8 9, Roma 3 24, 27, 28, Filipi 3 ayat 9, Roma 9, 30 33 dan sebagainya. Juga penjahat yang bertobat di atas kayu salib, yang nyaris tidak punya perbuatan baik, bertobat detik-detik terakhir, Yesus menjamin dia masuk Firdaus yang adalah surga. Mari kita lihat ayat-ayat itu ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya. Jadi kalau Galatia 2 ayat 16 tadi hanya oleh iman. Nah coba lihat ya. Efesus 2 ayat 9 cocok apa enggak? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Perhatikan ya, iman dan kasih karunia itu memang di satu pihak ya. Itu bukan hasil usahamu. Jadi perbuatan baik hasil usaha itu dibuang. Tapi pemberian Allah, anugerah. Anugerah, kasih karunia, iman sejalan semua. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Tadi hasil usaha bukan, hasil pekerjaan bukan. Perbuatan baik dibuang jauh-jauh. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau perbuatan baik ikut campur untuk keselamatan, maka orang yang selamat bisa sedikit-sedikit sombong lah. Boleh memegahkan diri. Aku punya cukup perbuatan baik, dia tidak cukup, makanya aku selamat. Dia tidak. Boleh memegahkan diri, tapi dikatakan jangan memegahkan diri, berarti perbuatan baik itu nol andilnya. Jadi pada waktu Galatia 2:16 dikatakan hanya iman kepada Kristus Yesus, menyesuaikan dengan ayat ini. Lalu kita lihat ayat-ayat yang lain. Roma 3, 24, 27, 28. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dengan cuma-cuma. Kalau perbuatan baik ikut campur, punya andil, maka bayar saudara itu namanya. Ini cuma-cuma gratis kok. Lalu kita lihat ayat 27-28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Jadi perbuatan dan iman dikontraskan. Kalau iman, ya iman saja. Perbuatan baiknya tidak ada. Tidak punya andil apapun untuk menyelamatkan. Ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi iman dikontraskan dengan Tauratnya ini, maka hanya iman kan? Mari kita lihat ayat yang lain lagi. Filipi 3 ayat 9. Artinya banyak betulnya ya. Saya berikan hanya beberapa. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan. Itu iman sama saja lah ya. Kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Berdasarkan kepercayaan. Kita lihat lagi Roma 9. Ayat 30 sampai dengan 33. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain, non-Yahudi ya, yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran. Yaitu kebenaran karena iman. Tetapi, bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman tetapi karena perbuatan. Jadi laki-laki cuma dua golongan. Kebenaran karena iman, kebenaran karena perbuatan. Yang karena perbuatan tidak mungkin. Jadi hanya karena iman.
Lanjutkan, mereka tersandung pada batu sandungan seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ini lagi membicarakan iman lagi, percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya saudara, seluruh teks ini laki-laki menekankan hanya iman. Jadi saudara, kembali kepada apa yang kita bicarakan tadi, kalau Galatia 2 ayat 16 itu oleh LAI ditambahkan kata hanya, nah masalah, itu sah. Pertama itu hanya untuk penekanan, dan penekanannya benar, karena ini sesuai dengan ayat-ayat Alkitab ini. Memang ada ayat-ayat Alkitab yang seakan-akan menunjukkan keselamatan karena perbuatan. Tapi itu saya dengan gampang bisa menafsirkan. Yang pertama, perbuatan itu merupakan bukti dari iman. Nah, imannya tidak bisa kelihatan, maka perbuatannya itu ditekankan. Kalau orang punya perbuatan, dia selamat. Tapi punya perbuatan tidak mungkin, karena ya Calvinis percaya total depravity. Orangnya tidak punya perbuatan baik sama sekali. Kalau dia punya perbuatan baik, dia pasti beriman. Dan imannya menyelamatkan. Kelompok kedua yang ayat-ayat yang menunjukkan keselamatan karena perbuatan baik, itu harus ditafsirkan perbuatan baiknya harus sempurna, tidak ada cacat belas. Dan itu mustahil. Berarti cuma secara teoretis orang diselamatkan karena perbuatan baik. Karena nilainya harus 100.00. 99.99 tidak lulus masuk neraka. Dan itu saya pernah memberikan khotbah berjudul 2 jalan keselamatan. Yang satu hanya melalui iman pada Kristus. Yang kedua taat sempurna. Ayat-ayatnya ada. Kita bisa cari khotbah saya di YouTube, 2 jalan keselamatan di channel saya. Maka saudara akan melihat ayat-ayat yang seperti itu. Nah, ayat-ayat seperti itu selamat orang karena perbuatan, tapi syaratnya taat secara sempurna. Itu secara teoretis saja bisa, dalam prakteknya tidak bisa. Karena tidak ada orang bisa taat secara sempurna. Jadi saudara, akhirnya yang tersisa cuma satu jalan. Keselamatan atau pembenaran oleh iman saja. Jadi saudara, tidak masalah ditambahi kata hanya, tidak masalah, karena itu mengharmoniskan dengan ayat-ayat Alkitab yang lain. Tapi pada waktu orang-orang yang percaya unlimited atonement ini, 3 orang tadi ini, Stephen Liao, Mangga Putsagala, dan penulis buku pujaannya itu, pada waktu mereka mempersoalkan ada atau tidaknya kata hanya, mereka menabrak-nabrakkan ayat dengan ayat. Saudara, ini argumentasi saya yang dalam debat itu saya berikan. Kalau ini memang tidak bisa untuk orang Arminian ya. Untuk Stephen Liao tidak bisa karena dia tidak percaya predestinasi yang kita percaya. Nah, kalau orang percaya predestinasi, tidak percaya limited atonement itu aneh. Tuhan itu mau menyelamatkan cuma sebagian orang. Itu dia rencanakan, dia tentukan dari semula. Kalau memang mau menyelamatkan sebagian orang, untuk apa dia mati untuk semua? Tidak masuk akal. Lalu yang kedua, Kristus mati untuk semua orang itu ajaran itu akan menimbulkan ajaran sesat atau salah. Karena cuma ada 2 kemungkinan. Pertama, Kristus atau Allah itu berhasil mencapai tujuannya. Dan kalau berhasil mencapai tujuannya, ya yang muncul ajaran universalisme. Ajaran yang mengatakan bahwa pada akhirnya nanti semua orang akan selamat atau masuk surga. Nah, kemungkinan kedua, Kristus atau Allah gagal mencapai tujuan atau rencananya. Karena dalam faktanya nanti akan ada banyak orang masuk neraka. Tapi mengatakan Allah gagal mencapai rencananya itu, wah sangat banyak ayat yang bertabrakan. Ini ayat 42 ini tidak ada rencana gagal, dan banyak ayat yang lain. Jadi sudah salah satu pun dari 2 kemungkinan itu tidak bisa. Dua-dua salah. Dan karena Kristus mati untuk seluruh dunia, setiap orang, itu tidak mungkin. Ketiga, kalau Kristus mati untuk semua orang, maka orang yang tidak percaya, yang akhirnya masuk neraka, dosanya dihukum 2 kali. Dan ini tidak adil. Saudara, Alkitab menggambarkan dosa itu sebagai hutang ya. Ini sudah saya jelaskan dalam debat itu. Saya tidak usah jelaskan lagi. Kalau hutang seseorang itu sudah dibayar oleh orang lain,
Masa orang yang berhutang bisa ditagih lagi? Misalnya si A berhutang pada si B. Si A tidak bisa bayar. Saya kasihan pada si A. Hutangmu berapa? 1 juta. Oke, tak bayar lunas 1 juta kepada si B. Bisa si B tagih lagi pada si A? Bisa kalau si B kurang ajar. Tapi Allah kan tidak mungkin kurang ajar seperti itu. Hutang dosa kita dibayar lunas oleh Kristus. Dia berkata, sudah selesai. Bagaimana bisa kita dihukum lagi? Berarti satu dosa dihukum 2 kali, satu hutang ditagih 2 kali, itu tidak adil. Nah, Stephen Liao berusaha menjawab pertanyaan ini. Mengapul tidak menjawab belas. Stephen Liao berusaha menjawab, tapi dia tidak menjawab. Dia bilang, seakan-akan mau jawab. Nah, itu sudah taktiknya dia, saya kenal dan sejak debat dulu di Jakarta. Dia katakan, memang digambarkan seperti hutang dan sebagainya, tapi itu kan bukan satu-satunya penggambaran. Juga digambarkan seperti orang sakit manusia itu. Nah, lalu yang seperti hutang dan sebagainya yang dihukum 2 kali dan sebagainya, lalu tidak dibahas, ditinggal sama dia. Dia tidak jawab, saudara. Tidak percaya silakan tonton sendiri videonya dia yang tadi itu, dia akan menjumpai. Dan teliti saat itu, saat dia bahas ini, dia belokkan, dia lalu tinggalkan, dia tidak jawab. Lalu poin saya selanjutnya, argumentasi saya selanjutnya, adanya 2 kelompok orang ini membuktikan kebenaran limited atonement. Pertama, kelompok itu adalah orang-orang yang sudah mati dalam dosa sebelum Kristus mati menebus dosa. Mereka itu sudah ada dalam neraka. Masa Kristus menebus orang yang sudah dalam neraka? Itu tidak mungkin. Lalu poin B, saudara. Orang-orang yang mati tanpa pernah diberi kesempatan mendengar Injil. Lucu sekali Kristus mati menebus semua orang. Tapi sangat banyak orang mati tanpa pernah diberi kesempatan mendengar Injil. Dan mereka masuk neraka kan? Kalau Kristus itu membayar hutang dosa dari orang. Katakanlah saya membayar hutangnya tadi ya. Si A hutang pada si B, saya bayar hutangnya si A. Kira-kira kalau saya orang yang waras, saya beritahu si A atau enggak? A, jangan khawatir ketemu si B. Dosamu sudah tak bayar, ini loh, kwitansi sudah ada. Harus saya beritahu tuh. Lu kalau enggak, nah si A terus-terusan takut, enggak berani ketemu si B dan sebagainya. Kan konyol. Saya pasti memberitahu. Nah, Kristus menebus dosa seluruh dunia. Tapi banyak yang tidak dikasih tahu kalau dosanya sudah ditebus. Sehingga mereka tidak bisa percaya. Dan karena mereka masuk neraka. Ini kan konyolnya bukan main. Argumentasi kelima. Yesus berdoa hanya untuk orang percaya atau pilihan. Ini ya, eksplisit ya. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia. Aku berdoa. Dan untuk mereka yang telah kau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Mengapa mau menjawab ini? Lucu sekali Yesus berdoa di atas kayu salib. Sudah gitu salah nulis pasalnya. Ditulis Lukas 22. Lukas 23. Ampunilah mereka. Tapi lanjutannya tidak dibaca. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti Yesus tidak berdoa untuk semua. Ampuni mereka. Hanya mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada anak kalimat yang menjelaskan itu. Dia tidak berdoa untuk semua. Dan ditafsirkan seperti itu tambah kata hanya. Menjadi cocok dengan ayat ini. Kalau mereka ditabrakkan dengan ayat ini. Sekarang kalau Yesus mau mati untuk semua orang tanpa kecuali. Kok aneh dia berdoa hanya untuk orang pilihan. Bukan untuk dunia. Aku berdoa. Aneh kan? Makanya Yohanes 3:16 pun tidak bisa ditafsirkan dunia itu semua orang. Allah mengasihi dunia. Yesus tidak mau mendoakan mereka itu kasih. Bukan untuk dunia aku berdoa. Mengapul segala tolong jawab kata-kata ini. Kamu tabrak saja dengan lindas pakai Lukas 23 itu. Itu Tuhan itu semua.
Yesus mengasihi semua. Matius 3:16, Yesus mengasihi semua. Saya kasih tahu bolak-balik Roma 9:13, aku membenci Esau. Dia tabrak-tabrakan semua. Lalu ayat 20-nya dia berdoa juga untuk orang-orang yang percaya kepada oleh pemberitaan mereka. Orang-orang ini belum percaya tapi akan percaya nanti. Jadi dia berdoa untuk orang pilihan. Ini hubungannya sangat erat ya. Dia berdoa hanya untuk orang pilihan. Jelas dia juga mati hanya untuk orang pilihan. Karena poin 6 dalam PL, binatang korban dosa itu ya. Itu tipe dari Kristus. Yesus anti tipenya. Tidak ada cara domba yang dikorbankan bagi semua orang tanpa kecuali. Selalu ada orang tertentu bagi siapa domba itu dikorbankan. Saudara bisa membaca Imamat pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7 bagian awal. Selalu orang ini yang bersalah itu siapa, maka ditentukan binatangnya itu apa dan cara pengorbanan bagaimana. Selalu ada orang tertentu untuk siapa domba korban itu atau sapi atau apapun. Selalu ada orangnya. Tidak ada yang ya untuk semualah. Dan tujuan tertentu. Tidak ada. Nah kalau tipenya seperti itu, antitipenya juga harus dikorbankan di atas kayu salib untuk orang-orang tertentu. Tidak bisa untuk semua orang tanpa pembedaan. Dan poin yang ketujuh, argumentasi saya, Kristus tidak mati untuk menebus dosa malaikat-malaikat yang jatuh. Lalu mengapa dianggap aneh kalau dia tidak mati untuk orang-orang non-pilihan? Malaikat jatuh tidak ditebus. Tidak pernah Kristus jadi malaikat lalu mati sebagai malaikat, tidak ada. Dan ayat ini jelas sekali. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Nah keturunan Abraham ini kan orang beriman. Ini bapak orang beriman Abraham ini. Keturunannya orang beriman. Yang dia kasihani itu, saya tambah kata hanya orang beriman. Ini menyesuaikan dengan ayat yang lain. Tidak masalah di situ tambah kata hanya. Jadi saudara, 7 argumen ini, ya Stephen Leo ada yang coba-coba jawab, tapi ada banyak dari 7 ini yang dia tidak jawab belas. Mengapul, boleh dikatakan tidak jawab satupun. Jadi saudara, kembali kepada teks tadi. Kalau memang kata hanya ada atau tidaknya itu dipersoalkan, maka dia bilang nggak ada kata hanya domba, hanya sahabat, hanya tubuh, hanya anak-anak Allah yang ditebus. Maka nabrak 7 argumentasi tadi yang mereka tidak bisa jawab. Karuan kalau mereka bisa jawab semua yang 7 itu. Mereka tidak bisa jawab, mereka tidak peduli, lindas saja. Bahkan saya melihat dalam buku yang Pak Mangapul bangga-banggakan, itu saya lihat dia berusaha jawab argumentasi-argumentasi, tapi tidak semua. Dan yang dia jawab pun sangat konyol, bagi saya tidak memuaskan sama sekali. Jadi ini 2 argumentasi saya. Sekarang kita masuk dalam argumentasi ketiga. Tetap menerapkan kata hanya dalam hal lain. Menurut saya merupakan hal yang sangat berbeda. Baik Mangapul Sagala maupun Stephen Leo, kelihatannya dah kopas saja bukunya Millard J. Erickson itu. Tapi saudara, di sini atau dalam persoalan mereka mempersoalkan ada tidaknya kata hanya itu, justru pada waktu cuma ada 2 kelompok orang, yaitu orang pilihan dan orang non pilihan, elect dan reprobate. Dan ayat-ayat yang membicarakan secara serupa begitu banyak. A sampai M tadi 13 ayat. Semua suruh mereka bilang ini tidak ada kata hanya, tidak ada kata hanya. Tapi semua cuma sahabat atau musuh.
Tubuh atau kepala? Anak-anak Allah atau anak setan? Domba atau kambing? Cuma dua kelompok. Seandainya cuma satu ayat, ya masih memungkinkanlah untuk menggunakan argumentasi ada tidaknya kata hanya. Tapi 13 ayat, semua dituntut, kenapa tidak ada kata hanya? Kata hanya itu ada secara implisit menurut saya. Karena ayatnya begitu banyak. Dan hasilnya menjadi ajaran unlimited atonement. Kalau mereka mempersoalkan ada tidaknya kata hanya dalam 13 ayat itu, dan itu bertentangan dengan banyak argumentasi-argumentasi saya tadi, poin 1-7, yang semuanya tidak bisa dijawab sama sekali oleh menghapus segala. Stephen Neo berusaha menjawab beberapa, tapi sama sekali konyol jawabannya. Karena itu saudara, dalam hal ini, mereka mempersoalkan ada atau tidaknya kata hanya, merupakan suatu hal yang saya anggap konyol, karena itu justru nanti nabrakkan ayat dengan ayat. Kalau mengharmoniskan silahkan, tapi ini nabrakkan, ini yang tidak boleh. Rumus hermeneutik itu seluruh Alkitab itu firman Tuhan, tidak boleh ada ayat ditabrakkan dalam ayat. Tapi mereka justru mengambil penafsiran yang nabrakkan ayat dengan ayat, dengan mempersoalkan ada atau tidaknya kata hanya. Selanjutnya saudara, poin yang keempat ini tambahan saja ya. Saya berikan saja lebih dulu ya, poin keempat ya. Kalau kita menggunakan ada atau tidaknya kata hanya itu untuk seadanya ayat Alkitab maupun untuk hal-hal lain, hal-hal sekuler gitu ya, maka bisa muncul ajaran-ajaran yang lucu-lucu maupun hal-hal yang luar biasa konyol, yang pasti tidak akan diterima oleh baik Manapul Sagala maupun Stephen Neo maupun Millard J. Erickson itu. Tidak bakal terima, enggak? Kalau saya ketemu orang itu, tapi ya saya lihat di Google orang itu umurnya sudah 89. Masih hidup dia. Kalau saya ketemu sama dia, saya berani debat dengan dia dalam persoalan hal ini. Saya berikan contoh ya, bagaimana menjadi leluconnya. Poin A, 1-17 ayat 50. Daud berkelahi dengan Goliat. Daud membunuh Goliat. Wah, dari dulu semua orang anggap Daud pahlawan, dielulukan Israel. Tapi 1-17 ayat 50 tidak mengatakan hanya Daud yang membunuh Goliat. Mari kita lihat ya. 1-17 ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ada kata hanya di sini, saudara. Demikianlah hanya Daud atau Daud sendirian mengalahkan, tidak ada. Berarti kalau memang mau cara penafsiran seperti yang 3 orang itu pakai, berarti ada orang lain di sini. Maka Daud itu bukan pahlawan, dia sebetulnya pengecut yang main keroyok. Dia ngajak 99 teman gembalanya mengeroyok Goliat yang malang itu. Mereka bawa ke dapil, pengumban, bahkan lempari atau rajang Goliat, juga serang dengan anak panah. Ya sudah tentu Goliat kalah dan mati. Daud bukan pahlawan, pengecut. Nah, saya mau tanya, ini pakai sistem yang 3 orang itu gunakan, mau atau tidak? Kalau 1-17 ayat 50 ditafsirkan seperti itu. Karena tidak ada kata hanya, berarti Daud sebetulnya main keroyok. Bukan 1 lawan 1. Dia bukan pahlawan, dia pengecut. Mau terima? Contoh kedua. Adam itu poligami. Karena Alkitab dalam Kejadian 2:22 tidak mengatakan hanya seorang perempuan. Juga Kejadian 2:24 tidak mengatakan hanya keduanya menjadi satu daging. Mari kita lihat ya.
Kejadian 2 ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Saya perhatikan, ada kata hanya di sini. Perhatikan penunjuk ini ya. Ada. Dibangunnyalah hanya seorang perempuan atau seorang perempuan saja di sini. Ada? Tidak ada, saudara. Berarti ini, banyak perempuan. Makanya Adam ini poligami, saudara. Lalu ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tidak dikatakan hanya dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Tidak dikatakan hanya keduanya. Jadi bisa ketiganya, keempatnya, ke100-nya. Bola bagaimana pokoknya Adam itu poligami, titik. Saya tanya, orang-orang ini Mangapul maupun Stephen Liao maupun Erikson itu mau menerima konsekuensi dari cara tafsir mereka, lalu menghasilkan Adam itu poligami. Lalu saudara, poin C. Yang selamat dari banjir universal pada zaman Nuh. Alkitab kan bilang 8 orang. Tapi Alkitab tidak bilang cuma 8 atau hanya 8. Jadi kita mau jadikan 80, 800, 8.000. Tak karep mula. Pokoknya bukan cuma 8 karena tidak ada kata hanya kok. Mari kita lihat. Kejadian 7, 7 dan 13. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Ada Nuh atau hanya Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya saja dan istrinya dan istri anak-anaknya saja. Tidak ada. Ayat 13. Ya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, Yafet dan sebagainya. Laki-laki kata hanya atau saja itu tidak ada. Lalu pasal 8 ayat 16 dan 18 ya. Ini tadi itu waktu masuk, sekarang waktu keluar. Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama istrimu serta anak-anakmu serta istri anak-anakmu. Ada kata hanya? Tidak ada. Ayat 18, lalu keluarlah Nuh bersama-sama anak-anaknya dan istrinya serta istri anak-anaknya. Laki-laki kata hanya itu tidak ada. Jadi yang selamat bukan cuma 8 orang. Tak tahu berapa, bisa 15, bisa 200, bisa 8.000, bisa 8 juta. Tidak ada kata hanya, lah sakarep saya tak tambah berapa. Itu konsekuensi dari ajaran menggunakan prinsip hermeneutik yang konyol itu. Harus tambah kata hanya. Baru mereka mau terima limited atonement. Saya tambah lagi. Memegang rekor dunia istri dan gondek terbanyak itu kan kita tahunya Salomo. Salah itu. Salomo punya 700 istri, 300 gondek. Mari kita lihat ya, 1 Raja 11 ayat 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gondek. 1000. Tapi saudara, dia bukan rekor dunia. Ayub rekor dunianya. Saya bisa ambil ini nama siapa saja lah. Ayub punya 2000 istri plus gondek. Karena Alkitab memang mengatakan Ayub punya seorang istri. Tapi tidak mengatakan hanya seorang. Jadi mau saya kasih 10, 100, 1000, 2000, 3000. Tak suka saya kan. Tidak ada kata hanya kok. Mari kita lihat Ayub 2, 9, 10.
Maka berkatalah istrinya kepadanya, saya tidak usah melihatnya, tapi kalau ini mau dilihat di dalam bahasa Ibrani-nya, pasti bentuk tunggal. Lalu berkatalah itu satu kata kerja, pasti juga kata kerja bentuk tunggal. Tidak mungkin tidak. Nah, lalu jawab Ayub kepadanya, ini pasti bentuk tunggal lagi. Engkau ini pasti bentuk tunggal dan perempuan. Kata perempuan itu pasti bentuk tunggal lagi. Tapi tetap kan tidak ada dikatakan hanya istrinya ya. Tidak ada. Hanya seorang, tidak ada. Bacalah seluruh kitab Ayub, tidak ada. Dikatakan istrinya hanya satu, tidak ada. Jadi dia punya banyak. Mau saya jadikan 20, 200, 3000, suka saya. Tidak dikatakan hanya punya satu istri, karena tidak ada kata hanya, maka boleh saya artikan tak mau saya. Ini lelucon-lelucon jadi tidak karu-karuan semua saudara, 4 ini. Dan saya bisa buat ratusan kalau saya mau. Coba lihat kegilaannya. Saya bukan mempermainkan ayat Alkitab saudara. Ini memang satu cara argumentasi. Kita melihat satu argumentasi yang konyol, yang gila. Dan orangnya keras kepala sakar PDW. Oke, tak turuti kamu. Cara argumentasimu tak turuti. Dan tak babaskan sampai ekstrim. Sampai kamu sendiri jijik melihat cara argumentasimu. Sama seperti kalau debat sama Katolik. Katolik itu mengatakan Kristus itu suci. Mana bisa Kristus suci kalau Maria tidak suci? Jadi dia punya prinsip, hanya kalau Maria itu mamanya Yesus itu suci, baru Kristusnya bisa lahir suci. Padahal tidak ada ayat manapun mengatakan Maria suci. Sebaliknya Alkitab mengatakan semua orang berdosa, yang dikecualikan hanya Kristusnya. Tapi dia ngotot. Pokoknya harus. Namanya suci, baru anaknya bisa suci. Oke. Cara berargumentasinya konyol. Kita ikuti kegilaannya. Kamu kan bilang, suci mesti orang tuanya suci, baru bisa punya anak yang suci. Mamanya, nah dalam hal ini Yusuf tidak usah, karena Yusuf tidak ikut campur. Maria harus suci, baru Yesus bisa suci. Sekarang saya tanya, lah Maria kok bisa suci? Berarti papa mamanya, kalau Maria bukan mamanya mengandung sebagai perawan ya. Mengandung karena hubungan seks, maka dua-dua mesti papa mamanya Maria harus suci. Dan bagaimana papa mamanya Maria bisa suci? Mesti mak engkongnya Maria 44 harus suci. Nah bagaimana mak engkongnya 44 harus suci? Mesti pak mak copoconya 88 harus suci. Diteruskan lagi 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Kalau diteruskan itu sampai kepada Adam dan Hawa harus suci. Kalau tidak, mana ada keturunan satupun yang bisa suci. Kristus suci tidak butuh ibu yang suci. Karena Roh Kudus yang bekerja. Menyucikan dan menjaga kesucian dari sejak janin yang terkecil. Tapi dia ngotot dengan argumentasi yang konyol. Kita bablaskan kekonyolan dia sampai menjadi suatu kegilaan. Nah yakin orang Katolik sendiri tidak mau terima kalau Adam dan Hawa suci. Ya, gitu. Itu akan menabrak ajaran mereka sendiri. Jadi saudara, ini bukan sembarangan guyonan dengan ayat Alkitab. Jangan ngomong seperti itu saudara. Ini suatu argumentasi. Mereka mau tetap pertahankan cara argumentasi menggunakan kata hanya. Muncul seadanya kegilaan dari semua ayat. Bahkan dalam keadaan hal-hal sehari-hari ya, di luar Alkitab ya. Kalau ada atau tidaknya kata hanya itu digunakan sebagaimana Mangapul Sagala, Stephen Neo dan Miller J. Erickson menggunakannya, akan muncul segala macam kelucuan atau kegilaan. Saya berikan contoh, bisa berikan ribuan contoh kalau saya mau. Saya berikan beberapa contoh ya. Di awal acara debat diumumkan kurikulum vitae dari Mangapul Sagala.
Kalau saudara tidak percaya kata-kata saya, coba tonton ya. Dengarkan kata-kata saya, kata-kata perempuan itu ya. Dengarkan omongannya ya. Perempuan yang mengumumkan itu mengatakan, mengapa segala punya seorang istri. Tidak ada kata hanya dalam kata-kata yang dia ucapkan. Silakan tonton ulang kalau tidak percaya. Jadi, karena tidak ada kata hanya, bolehkah saya menyimpulkan menghapus segala adalah seorang poligamis? Saya minta tolong menghapus segala sendiri menjawab pertanyaan ini. Apakah ia menyetujui penafsiran ini yang merupakan konsekuensi gitu ya, dari penafsiran yang dia gunakan dalam menjawab ayat-ayat tentang atonement? Kalau setuju berarti dia poligamis. Kalau tidak setuju, ya dia tidak konsisten. Kenapa penafsiran ayat-ayat saya digunakan seperti itu, kok dalam hal ini kok saya tidak boleh? Contoh kedua, diumumkan juga dalam pembahasan kurikulum vitae itu bahwa menghapus segala adalah seorang pendeta, rektor, STT dan sebagainya. Silakan lihat lagi lah ya. Tapi saudara laki-laki tidak ada kata hanya. Jadi saya bisa mengatakan bahwa selain semua jabatan-jabatan itu, maka Pusagala juga adalah seorang tukang sapu jalanan, tukang becak, kuli bangunan, korak, dan sebagainya. Boleh tidak? Lagi-lagi, silakan menghapus segala sendiri menjawab apakah menyetujui penafsiran ini. Dan ini bisa saya terapkan pada Stephen Neo juga. Dia pendeta, dia dosen. Masa ada kurikulum vitae dia ada hanya dosen dan pendeta. Tidak percaya saya ada kurikulum vitae punya siapapun seperti itu. Berarti dia pun juga bisa. Tukang sapu jalanan, tukang becak, kuli bangunan, korak, penjual narkoba juga bisa. Ayo jawab. Saya kasih di sini. Saya kok pengen tahu wajahnya mereka kalau mendengar hal ini. Karena poin yang kelima ya. Apakah ada penafsir-penafsir yang mempercayai unlimited atonement yang menafsirkan dengan cara demikian? Kita sebetulnya bisa mengecek ya. Apakah Adam Clarke, Albert Barnes atau Lenski? Kalau Adam Clarke ini Armenian, Lenski juga. Nah kalau Albert Barnes ini 4 poin Calvinis. Dia menolak poin ketiga sama seperti menghapus segala. Kita bisa sebetulnya mengecek apakah ada mereka ngomong seperti itu sih. Ya cuma waktunya ini terlalu sempit ya. Ya coba memberikan nyawa bagi domba-domba ya coba ya. Yohanes 10 ayat 11 ya. Coba kita lihat tafsiran Adam Clarke ya. Ini saya belum pernah lihat loh. Yohanes 10 ayat 11 dari Adam Clarke ya. Ini saya belum lihat, sungguh-sungguh belum lihat. Yohanes 10 ayat 11. Kalau memang sama, Adam Clarke sama gilanya. Tapi saya rasa kok tidak mungkin. Ini ya. Gave his life for the sheep. Memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. That is, artinya, gives up his soul, menyerahkan jiwanya sebagai suatu sacrifice untuk menyelamatkan mereka dari eternal death, kematian kekal. Saudara baca di sini. Nggak usah saya bacakan. Dia tidak ada menafsir seperti Stephen Neo ataupun Erikson itu ataupun menghapus segala. Tidak ada kata only the sheep. The sheep alone tidak ada. Berarti the goat juga ikut. The wolf juga ikut serigala.
Nggak ada, saudara. Mari kita lihat bagaimana Albert Barnes. Gave his life, seorang gembala yang menganggap kawanannya to fly for sake of. Silakan saudara baca sendiri ya. To be willing to expose life if necessary to defend them. Sama saudara ya. Tidak ada pokoknya. Dia tidak membahas ya. For the sheep itu tidak dibahas tuhnya di sini. Mari kita lihat Lenski ya, yang 10-11 ya. Yohanes 10 ayat 11. John's Gospel ya. Yohanes 10. Kita lihat Yohanes 10 ayat 11. Nah, ini ayat 11 ya. Wah, panjang sekali sudah. The good shepherd lays down his life in behalf of the sheep. Terlalu panjang sudah untuk dibahasnya. Cari di mana dia hanya membahas kata-kata for his sheep. Ini dia menentang limited atonement ya. Tapi tidak dengan cara seperti yang 3 orang itu gunakan, harus ada kata alone atau only, itu tidak seperti itu ya. Dia mengatakan ini ya, when saying, pada waktu mengatakan, saya langsung terjemahkan ya, pada waktu mengatakan bahwa ia menyerahkan nyawanya untuk domba-domba. Korban Yesus yang adalah untuk dunia dan untuk semua orang dipandang berkenaan dengan hasil akhir yang sungguh-sungguh yang terlihat dalam orang-orang yang diselamatkan. Ya, cara ngerti maksudnya? Jadi mengapa kok disebut sheep? Karena yang akhirnya diselamatkan hanya itu. Jadi makanya dikatakan seperti itu. Tapi dia tidak mengatakan harus ada kata alone atau only, tidak ada. Memang kata-kata dia ini salah juga, tapi setidaknya dia tidak menggunakan argumentasi yang gila seperti yang digunakan oleh 3 orang itu. Nah, karu-karuan. Coba dilihat lagi atau ada lagi apa enggak. Saya kira ya hanya itu yang dipersoalkan. Tidak ada. Jadi saudara, apakah kita mau lihat semua? Nah, Matius 1 ayat 21, coba kita lihat ayat belak ya. Tidak usah semua, ingin terakhir Matius 1 ayat 21, yang umatnya itu ya. Atau 21. He shall save his people, umatnya, from their sins. Ya.
Jadi ini tafsirannya dia. Nah, ada saudara. Yang jelas pokoknya dia tidak mengatakan apapun seperti yang 3 orang itu katakan. Ya. Silakan lihat sendiri ini semua. Nggak ada kata-kata mana, saudara. Harus ada kata only atau alone, nggak ada. Mari kita lihat Albert Barnes. His people, Jews were called the people of God, the chosen. Nggak ada. Lagi-lagi nggak ada, saudara. Jadi ya nggak usah dilihat terlalu banyak ini ya. Saya yakin tapi 13 ayat yang saya berikan itu boleh diperiksa sendiri tafsirannya Adam Clarke dan Albert Barnes itu kan banyak orang punya, bisa di-download dari di dalam HP saudara bisa kok. Tinggal cari Bible Commentaries, download semua Albert Barnes, Adam Clarke, pasti ada. Kalau Lenski saya enggak tahu, saya enggak yakin bisa ada. Tapi cari pasti enggak akan ada karena saudara, orang-orang ini betul-betul orang biblika. Bukan seperti Mangapul. Bagi saya Mangapul cuma mengaku-ngaku saja orang biblika. Saya tidak percaya dia biblika ngerti apa-apa. Saya tidak percaya dia ngerti terlalu banyak dalam urusan biblika. Kalau dia ngerti banyak, dia tidak akan menafsir model seperti itu. Demikian juga Stephen Lear dan sebagainya. Termasuk Erikson yang dibangga-banggakan oleh Mangapul segala. Kalau memang waras mereka sudah menafsir, mereka tidak akan nafsir model seperti itu. Nah saudara, orang-orang ini ya, betul-betul orang biblika. Adam Clarke ini menulis 3 buku tafsir yang tebal, mencakup seluruh Alkitab. Dan dia bukan orang dogmatika. Dia tidak nulis satu pun sepanjang yang saya tahu, buku tafsir, buku dogmatik, doktrin apapun, doktrin Armenian, tidak ada. Lenski juga, seluruh perjanjian baru, dia buat tafsiran seluruh perjanjian baru, PL tidak. Tapi dia sepanjang saya tahu juga tidak pernah ada satu buku doktrin. Albert Barnes itu perjanjian baru dan perjanjian lamanya itu hanya beberapa yang dia tulis. Yang lain ditulis oleh orang lain setahu saya. Tapi saya juga setahu saya Albert Barnes tidak pernah buat buku doktrin. Berarti kalau mau pakai istilahnya, sebetulnya saya tidak terlalu senang dengan istilahnya Mangapul ya. Ada orang biblika, ada orang dogmatika. Orang dogmatika punya kecenderungan untuk eisegesis, omong kosong lah. Orang seperti Calvin, dia tulis buku tafsiran 22 volume. Berarti dia orang biblika. Dia tulis institusi dan buku-buku doktrin. Berarti dia orang dogmatik. Apakah pada waktu dia buat dogmatik lalu dibuang biblikanya? John Owen tulis dogmatik luar biasa. 16 volume itu saya punya. Lalu dia tulis buku tafsiran tentang surat Ibrani yang cuma 13 pasal. 7 volume. Tebalnya mungkin 4-5 cm. 7 volume. Berarti dia itu orang dogmatika, tapi orang biblika juga. Dan dia yang menulis buku The Death of Death and the Death of Christ. Buku yang paling kuat dalam sepanjang zaman. Untuk membela, mendukung doktrin limited atonement. Aku yakin orang-orang itu tidak pernah baca. Baik Mangapul maupun para Liao itu, maupun Erikson, saya tidak yakin mereka baca. Kalau mereka baca bukunya John Owen, betul-betul baca seluruhnya dan ngerti buku itu,
Kalau tidak bertobat ya mereka tuh tidak percaya Alkitab. Karena John Owen betul-betul menggunakan ayat Alkitab begitu hebat. Tapi caranya si Mangapul memvonis. Begitu saya pakai Galatia, itu saya ngambil bahan dari John Owen, saudara. Itu sudah eisegesis kok, bahas 1 Yohanes 2 kok bisa lari ke Galatia itu bagaimana? Dia tidak ngerti cara nafsir, ngawur saja kalau ngomong. Coba lihat buku tafsiran mana. Penafsir yang genah, saudara, yang bagus ya. Tolong berikan saya satu buku tafsiran yang dalam bahasa 1 ayat, dia lalu tidak menggunakan ayat-ayat dari kitab yang lain. Sama sekali tidak pernah. Itu penafsir kalau ada yang seperti itu penafsir goblok, penafsir gila. Gak waras. Jadi saya sudah menunjukkan, saudara ya, bahwa penafsir-penafsir ini yang memang orang-orang sangat terpelajar ya. Lansky, Adam Clarke itu, waduh, Adam Clarke itu Ibrani, Yunani, bahkan Arab, Aram. Lansky, Yunani yang buah. Semua mereka itu orang-orang sangat terpelajar. Karena para beliau udah menghapus segala, bahkan si Erikson itu ya. Dibandingkan orang-orang ini, mereka itu gak ada apa-apanya. Terus terang saya sendiri, dibandingkan 3 orang ini, saya tidak ada apa-apanya. Cuma, kalau dalam urusan doktrin dan metode atonement, saya berani debat dengan yang manapun dari mereka. Kalau dalam urusan Arminianisme versus Calvinisme, saya berani debat dengan Adam Clarke maupun Lansky. Tapi kalau dalam urusan lain, apalagi urusan bahasa, ya mundur saya. Mereka orang-orang hebat, saudara. Bagian akhir, saudara, saya ingin meluruskan kata-kata seorang penanya dalam acara debat. Dia waktu tanya itu dia mau menyerang menghapus segala ya. Dan dia mengatakan bahwa Yesus satu-satunya jalan itu juga tidak ada kata hanya. Jadi Yesus bukan satu-satunya jalan. Orang ini sebetulnya punya cara berpikir seperti saya. Mau mengekstrimkan. Tapi dia memberikan contoh yang salah. Kan saudara, Kisah Rasul 4 ayat 12 itu jelas menekankan tidak ada jalan lain selain Yesus. Mari kita lihat ya. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia ini Yesus kalau dilihat dari konteksnya. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas di sini Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lain sama sekali, hanya Dia saja. Diucapkan dengan kata-kata yang berbeda, tapi mutlak artinya hanya Dia. Dia memang satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Jadi saudara, kalau mau menyerang mereka dengan menggunakan contoh-contoh supaya kelihatan konyol seperti yang saya lakukan di sini, ini tadi saudara. Harus hati-hati saudara. Mikir yang lebih teliti. Karena kalau seperti ini bisa dihancurkan saudara. Tambah merasa menang mereka. Akhir kata saudara. Saya menghimbau kepada menghapus segala Stephen Liao. Jangan asal adopsi pandangan dari siapapun. Supaya bisa menjawab. Pikir dulu, apakah pandangan yang kalian adopsi itu benar atau konyol? Khotbah ini saya berikan untuk membuktikan bahwa cara penafsiran yang kalian adopsi adalah cara penafsiran yang konyol. Dan saya himbau kalian bertobat dan percaya pada doktrin limited atonement yang argumentasinya kalian memang tidak bisa jawab sama sekali. Tidak bisa jawab tapi tidak mau bertobat dan percaya. Itu mengeraskan kitab Alkitab. Berarti saya menolak firman Tuhan.
Terus terang saya meragukan kekristenan saudara. Karena saudara berdua tidak peduli Alkitab. Pokok peduli pandangan kalian pertahankan at all cost. Berapapun ongkosnya, pokok dipertahankan mati-matian. Sampai menghapus segala berkata 1000 ayat, 1 juta ayat, gak peduli. Gak peduli firman Tuhan, gimana maunya? Saya percaya limited atonement. Saat ini, saya tanya pada saya 100% atau enggak? Ya, 100%. Bisa tidak berubah menjadi unlimited? Rasanya tidak. Tapi, seandainya ada orang yang bisa menghancur leburkan semua argumentasi saya, dan dia memberikan argumentasi yang tidak bisa saya bantah bahwa unlimited atonement yang benar, betul-betul Alkitabiah, penafsiran benar, saya akan pindah kedudukan. Saya tunduk pada firman. Dan saya menghimbau orang-orang ini, Mangapul maupun Stephen, tunduklah kepada firman. Mangapul Sagala mengaku biblika, bukan biblika dalam hal ini, dia dogmatika. Dan dogmatikanya dipertahankan dengan tegar tengkuk, abaikan Alkitab. Kok biblika dari mana? Sulapan. Dan kata-kata ini sebetulnya berlaku untuk setiap saudara yang menonton. Saudara, dalam berargumentasi, jadilah orang yang fair. Tunduk pada Alkitab. Kalau memang lawan debat memberikan argumentasi tidak bisa kita jawab, dan argumentasi kita dihancurkan semua, pelajari lagi, barangkali sudah kurang pinter. Belajar lagi, tetap tidak bisa, terus belajar tidak bisa. Ambillah pandangan itu. Pandangan saya tidak bisa dipertahankan, berarti tidak layak dipegang. Buat apa dipegang? Saya sudah ngomong dalam debat, saya berpuluh-puluh kali mengubah pandangan. Dulu saya percaya trikotomi. Belajar di sekolah teologi, trikotominya hancur total, tanpa sisa. 7 argumentasi trikotomi hancur total. Saya pindah kedudukan jadi dikotomi. Dulu saya tidak ngerti apapun tentang predestinasi. Waktu pertama diberikan ajaran itu, waduh, memberontak, tidak mau terima. Tapi saya lihat argumentasinya berdasarkan Alkitab dan luar biasa kuat. Saya tunduk dan saya terima itu. Dulu saya tidak percaya Allah menentukan segala sesuatu, menentukan dosa. Saya tidak percaya. Debat dengan 2 orang dan saya menang dalam debat itu. Tapi lalu saya belajar di rumah. Saya kena argumentasinya Loren Bettner tentang minus tak terhingga dan sebagainya itu. Hancur lebur saya. Saya terima. Dan saya kembali kepada 2 orang dengan siapa saya debat. Saya beritahu kamu yang benar, aku yang salah. Tapi kamu tidak bisa argumentasi. Ini loh cara argumentasi. Jadi mereka kalah argumentasi karena mereka tidak belajar. Padahal pandangan mereka yang benar. Bisa punya pandangan benar tapi kalah argumentasi. Kurang belajar. Atau kurang bisa debat. Tapi kalau memang betul-betul kalah argumentasi dalam arti memang argumentasi kita yang salah itu dibuktikan. Harus terima saudara. Tunduk pada firman Tuhan. Punyalah kerendahan hati untuk mengubah pandangan, mengoreksi. Saya mendengar, saya tidak tahu sendiri, tapi saya mendengar itu dari orang yang bisa dipercaya. Bahwa pendeta Peter Wongso itu yang rektor dari Saat ya. Rektor dari Saat itu dulu Armenian garis keras. Dan Stephen Tong dengan dia pasti tidak cocok sama sekali. Tapi pada masa tuanya, Peter Wongso tidak tahu dia belajar bagaimana. Saya tidak ngerti apa yang terjadi. Pokoknya dia pindah kedudukan dari Armenian menjadi Calvinis. Dan dia tarik semua buku-bukunya Armeniannya. Dia omong kepada anak-anak didiknya dan sebagainya. Bahwa dia pindah kedudukan.
Dulu tuh salah. Ini yang benar. Saya salut luar biasa orang itu punya kerendahan hati. Bayangkan rektor, doktor, mengakui aku salah. Dulu ajaranku salah semua. Yang benar sekarang adalah Calvinisme. Saya berharap suatu kali menghapus segala Stephen Liao, seluruh GBIA yang kerjanya memfitnah Calvinisme, Calvin, Spurgeon, Stephen Tong, semua difitnah. Jangan lagi Budi Asali. Saya harap kalian bertobat juga, tunduk pada Alkitab. Kalau tidak, jangan kaget kalau tahu-tahu mati dan masuk neraka. Ketidaktundukan saudara pada Alkitab membuat saya sangat meragukan. Bahkan boleh dikatakan tidak percaya kalau saudara itu Kristen sejati. Kristen itu harus hormat Alkitab, tunduk Alkitab. Dan itu tidak saya lihat pada diri saudara. Sampai di sini belajar.